Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan coba untuk mengetes cek kondisi transistor ya teman-teman. Ini di depan teman-teman udah ada transistor, tepatnya dengan merek Toshiba. Ini saya beli sebanyak 3 set teman-teman. Ini karena saya juga lagi rencananya mau bikin power amplifier teman-teman. Dengan per kitnya itu atau per mononya itu saya pakai 3 set teman-teman rencananya. Cuman di sini ini baru ada 3 set ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi masih ya apa sih namanya, nyicil atau apa ya gitu teman-teman. Ini sementara baru ada 3 set. Nah di sini walaupun ini baru ya teman-teman, cuman bukan jaminan juga kalau barang baru itu dalam kondisi baik teman-teman. Alangkah baiknya kalau kita beli transistor yang baru gitu, kita cek dulu teman-teman, kayak gitu. Terlebih lagi ini ya bisa tergolong mahal ya teman-teman. Untuk per setnya ini saya beli seharga 24.000 teman-teman. Jadi 3 set aja udah, ya hitung sendirilah itu ya, kalau buat saya pribadi itu udah termasuk mahal ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi harus kita pastiin dulu kalau transistor ini benar-benar baik kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ya kerusakan-kerusakan, karena ini masih baru beli, bisa kita retur ke penjualnya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk memastikan aja. Nah di sini ada sebanyak 3 set dengan dengan seri. Coba teman-teman perhatiin. Ini 2SA1943 dengan pasangannya 2SC 5200 kayak gitu teman-teman. Jadi sebelumnya harus kita pisahin dulu antara yang 2SA, mana yang 2SC. Oke, kita pisahin dulu. Ini 2SA, ini 2SC. Coba. Oke, 2SC. Ini 2SA lagi, 2SA. Nah, ini 2SC. Kenapa harus kita pisahin teman-teman? Karena yang paling penting dalam pengecekan transistor itu kita harus tahu dulu teman-teman, mana yang NPN dan mana yang PNP. Nah untuk jenis transistor ini, untuk yang PNP ini kodenya 2SA ya teman-teman. Sedangkan untuk yang NPN itu 2SC. Nah teman-teman ingat aja, kalau SC itu NPN, kalau SA itu PNP, kayak gitu teman-teman. Nah untuk mempermudah cara membedakan mana yang PNP dan NPN ini, coba teman-teman perhatiin untuk gambar atau tabel berikut. Di sini udah tertera jelas teman-teman jenis-jenis atau tipe-tipe beberapa transistor beserta mana yang termasuk NPN dan mana yang PNP. Kemudian setelah kita tahu mana yang NPN, mana yang PNP, kita juga harus tahu mana kaki basis, kolektor dan emitornya teman-teman. Untuk jenis ini, kaki basisnya ini teman dari kiri, ini basis, tengah kolektor, kemudian yang ketiga emitor, kayak gitu teman-teman. Nah itu yang paling penting, kita harus tahu jenis NPN atau PNP dan harus tahu mana kaki basis kolektor dan emitornya teman-teman. Karena untuk jenis NPN dan PNP ini beda teman-teman cara pengecekannya. Oke, coba kita langsung cek aja teman-teman. Ini 2SA, ini PNP ya teman-teman. Nah untuk PNP ini kan ada dua colok ya teman-teman ya. Nah sebelum ngecek ini saya pakai avometer digital. Nah untuk pengeceknya itu kita arahin dulu selektornya di bagian dioda ini teman-teman. Ini udah saya arahin sebelumnya kayak gitu. Nah untuk mengeceknya, untuk PNP ini, untuk cara ngeceknya gampang teman-teman. Untuk untuk pecolok min kita tempelin ke kaki basis. Kemudian yang plus atau yang merah ini, colok merah, kita tempel ke kaki emitor, ke kolektor. Nah lihat teman-teman, menunjukkan angka. Maaf, ini agak kena cahaya. Nah ini dia. Oke, kita ulang. Ini kaki basis pakai colok min, kolektor pakai plus. Nah ini menunjukkan angka teman-teman. Coba kita pindah ke emitor.
sama, ini juga menunjukkan angka sekitar 500 sekian. Coba kita balik. Untuk yang colok plus di basis ini tidak ada pergerakan teman-teman, juga sama tidak ada pergerakan. Nah, bisa dipastikan kalau transistor ini dalam kondisi baik teman-teman, kayak gitu. Coba kita cek untuk 2SA yang kedua, sama. Untuk ngecek yang jenis PNP ini, colok min kita tempel ke basis, yang plus ke kolektor, menunjukkan angka 500 sekian, ke emitor, menunjukkan angka juga 500 sekian. Kemudian kita balik, tidak ada pergerakan. Nah, ini dapat dipastikan transistornya dalam kondisi baik. Kemudian ini 2SA yang ketiga, colok min kita tempel ke basis, kemudian plus ke kolektor, menunjukkan angka. Coba kita balik, tidak ada pergerakan. Nah, ini dalam kondisi baik teman-teman. Kemudian kita berlanjut ke dengan tipe yang 2SC 5200 atau yang jenis ininya NPN ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang NPN ini kebalikan dari PNP teman-teman. Kalau yang PNP ini kan kalau yang PNP itu colok min itu kan kaki basis. Sedangkan untuk yang NPN ini colok plus yang kita taruh di basis, kayak gitu. Dan ini kalau kita tempel ke sini dan tempel ke kolektor kayak gini, itu harus menunjukkan angka 500 sekian. Ke emitter juga sama, 500 sekian. Nah, ini bisa dipastikan dalam kondisi baik. Coba kita balik untuk memastikan lagi. Ini harusnya tidak ada pergerakan teman-teman. Ya, tidak ada pergerakan. Oke, tidak ada pergerakan. Jadi ini dalam kondisi baik. Kemudian 2SC yang kedua. Ingat-ingat untuk NPN colok plus di kaki basis. Ini harus menunjukkan angka. Oke, 500 sekian. Oke, sama 500 sekian. Kita balik untuk memastikan lagi. Tidak ada pergerakan. Ini berarti kondisinya baik. Oke, yang terakhir masih sama. Terus saya ingatkan kalau untuk yang NPN, jenis NPN ini untuk colok plus kita tempel ke basis. Sedangkan yang min kita tempel ke kolektor dan emitor. Dan ini harus menunjukkan angka 500 sekian. Oke, sorry agak susah. Oke, kita tempel. Oke, 500 sekian. Oke, 500 sekian. Ini coba kita balik. Kurang kelihatan ya teman-teman ya. Agak susah juga. Oke, coba kita balik. Tidak ada pergerakan. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dipastikan semua transistor ini dalam kondisi baik. Untuk baik yang PNP atau NPN. Jadi kayak gitu teman-teman. Saya review dari awal lagi. Untuk yang 2SA itu jenisnya PNP, sedangkan 2SC itu NPN gitu. Kemudian untuk mengetes yang NPN itu, maka kita gunakan colok plus di kaki basis dan min di kaki emitor dan kolektor. Sedangkan untuk yang PNP, maka sebaliknya. Untuk yang PNP atau 2SA itu kita pakai colok min di kaki basis dengan colok plus di kaki emitor dan kolektor, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin video kali ini cukup ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, bisa jadi referensi teman-teman. Kalau sehabis beli transistor harus dicek dulu dan tentang gimana cara ngeceknya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya emang ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman, saya juga masih belajar. Jadi ya sedikit-sedikit apa yang saya tahu coba saya share ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat, atau siapa tahu masih ada teman-teman yang masih bingung. Oke, kayak gitu teman-teman. Video kali ini cukup, semoga bermanfaat. Oke, seperti biasa. Terima kasih.